warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita mendapat keberkahan dan selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa hadir. Ahmad hadir. Cici hadir. Dida hadir. Dodi hadir. Alhamdulillah semua siswa hadir semua dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembahasan tentang pungi atau jamur. Nah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, jamur itu termasuk tumbuhan atau hewan? Silahkan, ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan Cici. Bagaimana? Jamur termasuk apa? Termasuk tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Menurut Cici, jamur itu termasuk tumbuhan. Karena apa, Ci? Karena jamur selalu tumbuh di atas potongan kayu. Itu menurut Cici. Nah, ada lagi yang ingin menjawab? Tidak ada ya? Nah, sebenarnya jamur itu tidak termasuk tumbuhan ataupun hewan. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya Ibu akan membahasnya. Pentingnya mempelajari materi tentang pungi ini, kita bisa mengetahui apakah jamur itu masuk ke dalam kelompok yang bisa kita konsumsi atau tidak, ataupun yang bersifat beracun gitu ya. Nah, tujuan dalam pembelajaran kali ini, kalian mampu memahami pengertian, ciri-ciri, struktur tubuh jamur, daur hidup jamur, cara reproduksi jamur, dan mendiskusikan sampai kalian memahami klasifikasi jamur secara mendalam. Sebelum ke proses diskusi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang jamur ini. Nah, jamur merupakan organisme kariotik yang memiliki dinding sel namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan, dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kehidupan tersendiri. Nah, untuk mengenal lebih dekat, kita bahas ciri-ciri pungi. Yang pertama, jamur itu memiliki bentuk yang beragam. Ada yang opal, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Yang kedua, ada yang tersusun atas satu sel, dan ada yang multiseluler. Jamur yang uniseluler itu berukuran mikroskopis atau sangat kecil, sehingga untuk melihatnya kita membutuhkan mikroskop. Yang selanjutnya ada yang jamur multiseluler. Kalau multiseluler ini ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Nah, untuk selanjutnya, jamur itu merupakan organisme kariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, jamur juga tidak memiliki klorofil. Nah, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof, ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lain. Karakteristik yang lainnya itu jamur memiliki struktur tubuh dengan hipa, yaitu yang sel memanjang berupa benang. Susunan hipa terdiri dari hipa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hipa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Nah, kumpulan hipa yang bercabang ini disebut miselium. Ada miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Nah, bagaimana cara hidup jamur? Jadi, jamur itu umumnya berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH yang rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik atau makanannya itu dengan 3 cara. Yang pertama ada saprofit. Kalau saprofit itu, jamur akan mengambil zat organik dari organisme mati atau bahan seperti pada roti. Nah, jamur dengan sifat ini ia berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Yang kedua ada parasit. Nah, jamur ini akan mengambil makanannya itu dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini itu umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang terakhir ada mutual. Kalau mutual ini, jadi jamur itu mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk lihen atau lumut kerak. Nah, selanjutnya ada struktur jamur.
Struktur jamur itu terdiri dari, pertama ada tudung jamur, yang kedua ada lamela yang jika dipotong kecil itu di dalamnya terdapat hipa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin dan tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang hipa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, untuk reproduksi jamur itu ada dua cara. Yang pertama ada dengan cara vegetatif atau aseksual, dan yang kedua ada secara generatif atau seksual. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur itu diklasifikasikan menjadi 4 divisi. Yang pertama itu ada Ascomycotina, yang kedua ada Basidiomycotina, yang ketiga ada Deuteromycotina, dan yang keempat ada Zygomycotina. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian dibagi menjadi 4 kelompok berhitung dari 1 sampai 4. Nah, untuk tugasnya itu kalian mencari informasi baik dari buku ataupun internet terkait klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksinya. Nah, untuk tadi kan ada 4 ya, 4 divisi, ada Zygomycotina, Basidiomycotina, Ascomycotina, Deuteromycotina. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas tentang Zygomycotina, untuk kelompok 2 membahas Ascomycotina, yang kelompok 3 membahas Deuteromycotina, dan yang keempat membahas Basidiomycotina. Seperti itu. Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan, dan nanti kalian presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah, sesi diskusi telah selesai. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, dan nanti dilanjut untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alhamdulillah, sesi diskusi dan presentasi telah selesai. Bahwasannya ada hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Pertama ada divisi Zygomycotina, bahwasannya divisi ini memiliki spora seksual. Spora ini berdinding tebal pada masa istirahat sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Nah, hipa jamur ini juga bercabang tapi tidak bersekat. Nah, reproduksi Zygomycotina itu ada yang aseksual dan ada yang seksual. Nah, untuk divisi Ascomycotina itu memiliki hipa yang bersekat, berinti banyak, bersifat sapropit dan parasit, dan juga menghasilkan spora dalam askus. Nah, setiap askus itu mengandung 8 spora. Nah, untuk reproduksinya itu ada reproduksi aseksual dan ada reproduksi seksual. Kalau untuk Ascomycotina uniseluler itu bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan untuk multiselulernya itu dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Secara seksual, yang uniseluler itu dengan cara konjugasi, dan yang multiseluler ini dengan cara singgami. Untuk divisi yang ketiga ada Basidiomycotina. Nah, hipanya itu bersekat dan juga bersifat sapropit dan parasit, mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Nah, basidium ini merupakan tempat terbentuknya spora. Untuk reproduksinya itu ada aseksual dan seksual. Kalau aseksualnya itu dengan membentuk konidia, dan kalau seksualnya itu secara singgami melalui basidiospora. Nah, kalau Deuteromycotina ini hipanya itu bersekat dan dinding selnya itu terdiri dari zat kitin. Terus juga umumnya itu mikroskopis, bersifat sapropit dan parasit, dapat bersimbiosis dengan alga, membentuk lichen atau lumut kerak. Nah, untuk reproduksinya itu hanya secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidiospora, blastospora, dan artospora. Untuk pembelajaran hari ini bisa Ibu simpulkan bahwasannya jamur ini merupakan organisme karyotik yang mempunyai dinding sel namun tidak mempunyai klorofil. Nah, memiliki ciri-ciri ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, terus juga jamur itu memiliki bentuk yang beragam dan bersifat heterotrof. Untuk cara mendapatkan makanannya itu pertama ada sapropit, ada parasit, dan ada mutual. Untuk klasifikasinya itu berdasarkan cara reproduksinya itu ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, Ibu akan memberikan tugas, ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Kalau tugas kelompok, kalian menggambar struktur jamur secara umum beserta keterangannya. Kalau untuk tugas individu, kalian mengisi soal pilihan ganda tentang materi fungi. Nah, untuk materi yang minggu depan yang akan kita pelajari yaitu tentang protista. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini
sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian dan selalu ada dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.